bahwa Anies Rashid Baswedan itu elektabilitasnya Jawa Timur dan Jawa Tengah itu jeblok. Dengan adanya Caimin, bahwa suara Prabowo di Jawa Tengah dan di Jawa Timur terutama itu tergerogoti. Para pendukung marah, ada pengurus yang juga marah, biarkan. Kalau orang itu membuat sebuah keputusan dengan emosional, fatal. Ya bisa akibatnya fatal. Misal Demokrat bilang, ya kalau nggak ada kami, nggak akan dapat tiket. Kata Nasdem, yang bisa melakukan itu cuma kamu. Kalau tanpa Nasdem juga kalian nggak dapat tiket. Nasdem yang keluar, Anies akan kesulitan untuk melengkapi. Lebih menguntungkan PKB masuk daripada Demokrat. Inilah politik identitas. Jadi identitas politik itu adalah sunnatullah. Akan berjalan dari dulu Nabi Adam sampai kapanpun. Jadi jangan dipersoalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten. Beliau ini sahabat saya juga. Saya langsung memperkenalkan saja. Tony Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tony Rashid ini pengamat politik dan analis. Karena beliau analis, ini ada hal-hal yang mengejutkan kita, Bung Tony, akhir-akhir ini. Kemarin dan hari ini masih berseliweran berita-berita yang membuat drama politik semakin seru. Yaitu tiba-tiba bergabungnya PKB di koalisi Nasdem dan PKS. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dan kalau kita lihat, kelihatannya Demokrat agak baperan. Silakan Bang Tony jelaskan. Mengejutkan bagi siapa? Oke, ya. Bagi mereka yang tidak melihat dinamika politik secara intens, maka sesuatu yang terjadi dianggap itu tiba-tiba. Padahal tidak ada asbabul wurudnya, tidak ada asbabul nuzulnya, tidak ada ini membuat bahasa, artinya tidak ada satu proses yang melatar belakangi itu. Tapi kalau orang melihat satu proses yang melatar belakangi itu, yang kedua kebutuhan daripada kandidat dan parpol, saya pikir tidak perlu terkejut. Ya, perlu ya. Dulu kan saya pernah bilang, ini kehormatan buat saya kedua kali diundang oleh seorang Abraham Samad. Bang Samad ini keren. Ya, Bang Tony silahkan berikan analisis ini supaya masyarakat bisa diedukasi nih, karena jangan-jangan ini berseliweran, ada yang bilang ini pengkhianatan dan lain sebagainya, ada yang menggunakan terminologi gitu. Silahkan Bang Tony. Gini sederhana gitu, bahwa Anies Rashid Baswedan itu elektabilitasnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu jeblok. Jeblok atau rendah? Kenapa? Ya bisa malah dijeblok. Kenapa saya katakan jeblok? Karena memang ada stigma yang dibangun secara sengaja menurut saya oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat elektabilitas jeblok, sehingga akseptabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu rendah, yang terus kemudian rendah itu rendah banget gitu kan. Anies sulit masuk ke situ karena stigma yang buruk itu. Stigma negatif termasuk black campaign itu kuat sekali terjadi di sana. Memang di sana digarap untuk itu. Ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menggarap itu secara serius dan sistematis dan sukses. Kemudian ada SARA seringkali dimunculkan gitu. Tapi maka Anies membutuhkan pintu untuk menghancurkan blok ini. Yang menutup dengan tembok yang begitu tebal dan tinggi sehingga apa yang dinarasikan oleh Anies susah masuk. Maka perlu diruntuhkan tembok itu, dibuatkan pintu. Maka Anies dengan timnya harus mencari orang yang bisa meruntuhkan tembok ini. Mencari formulasi ya? Iya, mencari sosok lah, nggak usah formulasi, sosok gitu kan. Dan itu harus orang sana yang memiliki identitas sana sangat kuat. Identitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan, terutama Jawa Timur itu adalah NU, dan kemudian Jawa, orang Jawa sana, orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, Jawa lah. Meskipun misalnya Lanyala tinggal di sana, kan bukan orang Jawa, bukan NU juga. Sementara jadi mayoritas kalau Abraham Samad masyarakat tinggal di
Jawa Tengah, bukan begitu ya? Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Jadi inilah yang harus diisi oleh Anies ya? Yang harus diisi oleh Anies. Maka berbagai upaya dilakukan untuk melobi misalnya Khofifah, melobi Caimin, melobi Yeni Wahid, kemudian komunikasi dengan Pak Mahfud MD. Ini kan tokoh-tokoh nasional yang bisa dianggap punya bisa basis. meruntuhkan. Punya basis di Jawa Timur. Legitimate sebagai orang Jawa, legitimate juga sebagai orang Nahdiyin yang mayoritas di situ, ini yang dianggap bisa meruntuhkan. Lobby-lobby itu dilakukan terus-menerus yang pada akhirnya siapa yang berani exit dan kemudian mengungkapkan kesiapannya untuk mendampingi Anies. Dan ini bukan mendadak, bukan tiba-tiba, dilakukan begitu lama yang pada akhirnya ternyata ketemunya Caimin. Oke. Jadi berarti yang lain sudah di lobby juga ya, Khofifah, Yeni, apa semua ya, Mahfud. Ya. Mahfud itu. Saya mendengar itu karena saya komunikasi dengan teman-teman di semua partai saya komunikasi juga ngobrol, sering diskusi dengan teman-teman di semua tim ses ya, artinya ada orang yang di tim ses ini sehingga informasi-informasi seperti ini saya dapatkan. Ya, karena sebagai seorang analis, kalau hanya membaca media, kemudian melihat dari panggung depan, kita tidak akan pernah bisa membaca substansi atau apa yang terjadi sesungguhnya di panggung belakang. Jadi panggung depan selalu berbeda dengan panggung belakang? Selalu, sering kali, hampir selalu berbeda, bukan selalu, hampir selalu berbeda. Ketika ada peristiwa muncul, baru kemudian panggung belakang itu terbuka. Seperti sekarang inilah sederhana, reaksi yang muncul dari Demokrat. Ya, apakah itu Demokrat dalam pengertian struktural atau Demokrat dalam pengertian kultural? Kita kan sering kali membuat dua istilah ini. Struktural itu pengurus, ya jelas ya posisinya sebagai apa. Kultural itu pendukung, gitu kan. Besar sekali. Terus pertanyaannya sederhana, bukankah ada beberapa poin, salah satunya adalah menyerahkan cawapres kepada Pak Anies Baswedan sebagai capres. Tapi ketika Anies Baswedan menentukan cawapresnya, kok kemudian ada reaksi yang publik kemudian membacanya berlebihan. Artinya panggung belakang yang selama ini disimpan rapat-rapat dengan peristiwa ini jadi trigger untuk keluar menjadi panggung depan. Itu maksud saya, dan peristiwa seperti ini kan biasa terjadi. Butuh peristiwa yang kemudian menjadi trigger panggung belakang ya digeser untuk menjadi panggung depan sehingga publik kemudian tahu. Jadi yang hendak mau dikatakan Bung Tony sebagai analis bahwa seharusnya Demokrat bersikap biasa-biasa saja. Kalau reaksinya berlebihan justru ini akan menjadi pukulan balik bagi Demokrat. Justru kalau saya sebagai SBY, ya kebetulan saya bukan SBY. Kalau saya sebagai AHY, Ketua Umum, oh iya ya. Terus kalau melihat peristiwa seperti ini tentu kecewa. Kan biasa. Di dalam politik itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ada plan B, ada plan C. Ditahan dulu. Kalau kemudian para pendukung marah, ada pengurus yang juga marah, biarkan. Apa yang sudah diungkapkan oleh AHY keren. AHY bilang dalam beberapa poin itu, ya diantaranya saya simpati kepada mereka yang berempati kepada kami. Terus kemudian jangan dengan peristiwa ini jangan menuduh Pak Surya Paloh berkhianat, jangan menuduh Anies Baswedan berkhianat. Mari kita move on, bahwa pendaftaran masih lama. Oh itu keren, menunjukkan sebuah kematangan dia dalam berpolitik meskipun masih anak muda. Tetapi ini kemudian menjadi tertutup ketika Pak SBY membuat pernyataan-pernyataan yang justru mengeliminir terhadap apa yang sudah diungkapkan oleh AHY. Ya mungkin ke bawah, tapi kalau ke bawah itu di panggung belakang saja. Kalau sudah masuk panggung depan, ini pada akhirnya masyarakat kan kita tahu, kita sedang berkomunikasi dengan para pemilih. Dan pemilih itu karakternya macam-macam. Dan karakter yang perasa, ya itu jauh lebih besar daripada karakter yang rasional. Nah, ini maupun perasa sama rasional tidak akan simpati dengan cara-cara yang dijadikan statement SBY itu. Padahal itu merupakan satu momen yang bagus, ya. Dia menarik simpati, gitu. Kemudian dia bisa menaikkan daya tawar. Oke, kami tidak menuntut untuk menjadi cawapres.
kami setuju, kami akan dukung gitu. Kami siap seandainya nanti ada halangan gitu kan. Ya, kami ada halangan, dan kemudian kalau kami tidak cari capres, ayo kita diskusi bagaimana kita ke depan. Peran apa yang kemudian masing-masing untuk mengambil posisi mengurus negara ke depan. Nah, ini kan untung 2 kali, simpati rakyat itu. Untung 3 kali, masih bisa menjadi alternatif ketika ini pasangan ada masalah. Yang ketiga itu bisa menaikkan daya tawar. Kenapa justru ini dirusak semua? Memang berpolitik itu perlu menahan rasa, menahan emosi. Jangan memanjakan rasa untuk berbicara yang kemudian tidak terkontrol, tidak terukur. Oke. Bung Tony, tadi kan Bung Tony bilang memang selama ini Jawa Timur, Jawa Tengah itu menjadi kendala ya bagi Anies Baswedan, sehingga dia perlu orang untuk mendobrak tembok Berlin yang ada di sana. Dan ditemukanlah orang yang... Tembok Jawa lah, bukan tembok Jawa. Saya kira tembok Berlin. Karena kan tembok Berlin itu susah dirontokkan, makanya saya pakai istilah tembok Berlin kan. Jadi akhirnya jatuh pilihan kepada Cak Imin yang bersedia kan gitu ya, yang bersedia berkontribusi merontokkan tembok Berlin itu kan gitu ya. Oke, kalau begitu apakah keberadaan Cak Imin ini sekaligus merepresentasikan dirinya sebagai kekuatan NU yang ada di dalam koalisi Anies Baswedan? Iya, Cak Imin itu merepresentasikan sebagian dari masyarakat NU, tapi bukan itu poinnya. Ketika Anies dituduh kadrun, bagian daripada kelompok Islam garis keras atau minimal didukung oleh Islam garis keras, ekstrim, HTI, Wahabi, terus FPI, bahkan kemudian yang lebih ekstrim lagi NII, gitu kan? Syiah macam. Kalau Syiah masih mending, itu udah hilang itu dulu. Ya karena NU itu tidak terlalu sensitif sebagian ya kepada Syiah. Tapi kalau Wahabi, HTI, FPI, meskipun FPI juga sebenarnya NU juga. Iya gitu. Kan orang NU sebenarnya. Iya kan NU. Itu secara politik sangat berpengaruh. Nah, ini semua akan hilang ya dengan adanya Cak Imin. Nah, kemudian Anies, gimana kami ekstrim? Kalau kami itu berada di kelompok ekstrim, berarti Cak Imin ekstrim dong. Berada bersama kami kok. Kalau kami bersama dengan HTI, berarti Cak Imin ekstrim. Narasi, tuduhan-tuduhan itu kemudian menjadi hilang. Ini membuka pintu bagi Anies untuk bisa berkomunikasi setidaknya dengan orang-orang yang semula menuduh itu. Dan dalam konteks ini, ketika Anies sudah bisa berkomunikasi, berarti ada bisa untuk membangun kefahaman bersama. Oke. Bung Tony, sebagai pengamat sosial, apakah Bung Tony yakin dengan bergabungnya Cak Imin di dalam koalisi, ya, Anies Baswedan ini akan punya pengaruh kuat, punya pengaruh signifikan untuk mendulang suara yang signifikan dalam Pilpres nanti? Prediksi saya punya pengaruh yang cukup signifikan. Kalau Anies di luar Jawa, misalnya di Sumatera, cenderung bagus suaranya. Kemudian di Kalimantan cukup bagus. Kemudian di Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tengah cukup bagus. Jawa Barat cukup bagus. DKI cukup bagus. Di Banten cukup bagus. Jawa Tengah dan Jawa Timur kita tahu ini daerah gemuk. Jawa Tengah itu sekitar 27-28 juta pemilihnya. Jawa Timur itu sekitar 30-31 juta pemilihnya. Entah update terakhir, saya nggak tahu. Tapi sekitar itulah. Ini kan signifikan. Menang di Jawa Barat, tapi kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalahnya terlalu tinggi, gitu kan? Ya ini akan jadi masalah. Artinya sulit untuk memenangkan sebuah pertarungan. Maka harus masuk ke situ. Misal kalau Anies itu didampingi oleh Ridwan Kamil, ya nggak ada gunanya, karena Anies kuat di situ. Tapi kalau didampingi oleh Jawa Timur atau orang Jawa Tengah, gitu loh, ya saya pikir ini akan sangat signifikan memberikan pengaruh elektability. Ini menarik nih. Tadi Bung Tony bilang kalau RK itu mendampingi Anies tidak ada nilai tambah karena Anies sudah kuat di Jawa Barat ya. Maka yang dibutuhkan Jawa Timur, Jawa Tengah karena di sini daerah yang masih kurang. Oleh karena itu, apakah misalnya Anies berpasangan dengan AHY itu juga dianggap tidak mempunyai nilai tambah signifikan terhadap perolehan suara? Iya, kita lihat kalau ada survei personal, ada survei pasangan. Survei personal AHY memang tinggi.
Tapi ketika disurvei pasangan tidak tinggi. Kenapa tidak tinggi? Karena ceruknya AHY sama dengan ceruknya Anies. Kalau gitu di tracking gitu kan. Ya. Tetapi kalau kemudian pasangan Anies itu adalah sosok yang bisa mengambil ceruknya yang berbeda, tentu akan menjadi signifikan. Nah, dalam konteks ini bukan berarti kemudian kalau Anies didampingi oleh Cahaya kalah, enggak. Kita belum tentu juga. Ya, peluangnya menang tetap besar. Pada akhirnya orang akan lihat capresnya. Okay. Kan banyak variabel yang kemudian muncul pada saat orang sudah didaftarkan. Okay. Yang ini yang tidak kemudian dihitung oleh banyak pihak. Maka banyak survei yang salah itu karena survei pertanyaannya adalah kalau Pilpres dilakukan hari ini, Anda milih siapa? Okay. Pada saat itu belum lengkap, satu, belum didaftarkan semua, masih ini yakin akan dapat tiket, ini setengah yakin, ini nggak yakin dapat tiket, itu kan mempengaruhi hasil survei. Okay. Terutama undecided voters dan swing voters itu terjadi. Kemudian yang kedua, pasangannya siapa, itu kan belum ada, mempengaruhi hasil survei ketika nanti punya pasangan. Kemudian yang ketiga itu partai koalisinya siapa. Yang keempat misalnya, ketika mereka masih terkontaminasi oleh calon-calon yang lain yang memungkinkan muncul, masih cawapres ada SSU, Sandiaga Uno, ada macam-macam lah gitu kan. Itu kan kemudian itu juga mempengaruhi fokus dari para pemilih. Tapi ketika sudah didaftarkan dan para pemilih, kemudian terjadi perbandingan. Orang akan membandingkan katakanlah calon 3, hanya membandingkan 3 orang, fokus. Disitulah kemudian menjadi variabel sendiri. Artinya saya ingin menekankan bahwa begitu banyak variabel yang belum muncul, karena ini dinamis pada saat ini, maka survei-survei itu biasanya kemudian berubah, berbeda, yang nyolok kayak DKI dulu lah, berubah. Kenapa? Faktor debat nggak dimasukkan, karena memang belum ada. Oke. Satu contoh. Bung Tony, ini menarik bicara tentang partai ya, partai koalisi. Kalau kita lihat, misalnya kita berandai-andai kalau kita merujuk pernyataan SBY yang hari ini yang cukup keras ya menurut saya, sepertinya memberi sinyal bahwa Demokrat mungkin akan hengkang dari koalisi Anies. Apa yang terjadi misalnya kalau Demokrat hengkang dan PKB lewat Cak Imin masuk di dalam koalisi itu, mana yang lebih signifikan memang memenangkan pertarungan Pilpres? Apakah Demokrat yang tadinya di dalam koalisi Anies, ataukah PKB yang ada di dalam koalisi Partai Anies? Iya, yang pertama soal aman. Ya, ini saya mau runut dulu dari awal. Misal Demokrat bilang, ya kalau nggak ada kami, nggak akan dapat tiket. Kata Nasdem, yang bisa melakukan itu cuma kamu. Kalau tanpa Nasdem juga kalian nggak dapat tiket. Gitu kan? Lebih leluasa Nasdem untuk bisa loncat sana-sini daripada Demokrat misalnya, gitu kan. Ya ini soal bargaining power. Dan akan selalu seperti itu dalam politik itu. Daya tawar bagaimana bergantung dengan kekuatan masing-masing. Terus ketika kemudian Nasdem, kami bisa cari, meninggalkan Demokrat bisa jadi. Dan Anies tetap dapat capres. Tapi kalau kami tinggalkan Demokrat, Nasdem yang keluar, Anies akan kesulitan untuk melengkapi. Itu daya tawar dalam konteks ini Nasdem lebih kuat daripada ini, dan dibuktikan kepada PKB. Tentu kalau kemudian hitung-hitungan ya, hitung-hitungan normal ya, kita analisis secara ilmiah ya, tadi bicara tentang ceruk, lebih menguntungkan PKB masuk daripada Demokrat. Tapi lebih menguntungkan lagi ya PKB masuk, Demokrat tetap. Apakah pertanyaannya Demokrat itu akan keluar atau tidak? Ya Allah alam, kita nggak pernah tahu. Tetapi peluangnya tetap 50-50. Demokrat bisa, ya, bergantung nanti pola komunikasi. Ya, kalau pola komunikasinya itu slow, terus kemudian persuasif, gitu, kemudian bisa dipahamkan, saya pikir masih bisa dirajut. Kenapa? Karena Demokrat itu lebih rugi kalau dia loncat dari tapi kalau kemudian soal misalnya, jangan dulu. Jadi Demokrat itu lebih mengalami kerugian kalau dia pindah ke koalisi lain daripada koalisinya. Kalau soal kemudian komunikasi kepada semua yang kemudian tanda kutip orang mengatakan itu perselingkuhan politik gitu kan, saya pikir semua partai melakukan itu. Emang PAN nggak komunikasi dengan di seberang
Emang Golkar nggak komunikasi karena semuanya masih belum jelas. Sebelum didaftarkan mereka akan komunikasi gitu kan. Kalau memang bergainingnya ini mentok, mereka bisa loncat. Loncatnya kemana? Kapan mereka harus loncat gitu. Kemudian bergainingnya seperti apa? Itu semua partai melakukannya. Dan wajar di dunia politik. Wajar di dalam dunia Jadi politik. nggak bisa ditafsirkan bahwa kalau loncat itu dianggap pengkhianatan ya. Jadi kalau kita melihat ini itu tidak ada istilah terima kasih, tidak punya bijak terima kasih, tidak etis, pengkhianatan, enggak. Pada akhirnya akan ditentukan oleh kebutuhan masing-masing bertemu atau tidak. Kalau kebutuhan itu tidak bertemu, ya secara otomatis tidak akan bisa bersatu kecuali ada faktor X, tidak ada pilihan lain. Dia kebutuhannya nggak begitu ketemu, tapi nggak ada pilihan lain. Contoh misalnya PAN. Gitu. PAN untuk bergabung dengan Prabowo itu secara elektoral kan merugikan. Kenapa? Karena konstituen PAN itu ada di Anies, ya irisan, dan itu bisa dilihat dari berbagai survei lah. Kalau ada orang PAN bilang, pernah ada orang PAN bilang bahwa kami punya irisan dengan Prabowo, pendukung kami pada Prabowo, lihat adalah data. Sudah Allah, yang zaman sekarang itu semua terbuka kok. Begitu juga P3, nggak bisa benar alibi bahwa kami itu beririsan dengan Ganjar dan PDIP, nggak bisa. P3 itu konstituennya sehingga ada KIB itu kan, KIB yang berbeda, itu adalah ke Anies. Tetapi karena nggak ada pilihan, no choice, kecuali satu-satunya yang mereka melakukan itu tentu ketika dihadapkan kepada dilema, ya resiko yang terbesar itu mereka akan hindari, meskipun di sini juga punya resiko yang cukup signifikan. Waktu pertama saya wawancara Bung Tony, sinyalemen bahwa kalau misalnya Anies Baswedan ingin memenangkan pertarungan Pilpres, maka satu-satunya jalan Anies harus ikhlas dan rela berkoalisi dengan partai yang didukung oleh saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Itu Bung Tony katakan begitu kan. Oleh karena itu saya mau bukan tanya. Satu-satunya, peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Oleh karena itu, apakah PKB ini adalah satu-satunya, saya pakai istilah satu-satunya partai yang bisa merepresentasikan warga NU? Iya. Jadi PKB itu legitimate ya, karena lahir dari NU gitu kan, oleh tokoh NU gitu. Kemudian meskipun ada istilah khitoh kan istilah formal normatif, tetapi secara substantif tidak bisa memisahkan antara warga Nahdliyin dengan PKB. Nggak mungkin kan P3 kemudian kami itu mewakili NU, yang di P3 itu macam-macam, ada Masumi dan sebagainya. Dan PKB tidak pernah mengklaim kami mewakili Al-Wasliyah, mewakili ini, kan enggak. Ya kami, kata Caimin itu, ya warga NU wajib nyoblos PKB. Itu tegas. Ini politik identitas apa enggak? Iya, politik identitas. Kalau kita bicara tentang politik identitas, jadi saya juga heran kalau kita belajar tentang sosiologi ya, orang menyoal tentang politik identitas itu heran itu loh. Ya PAN ya Muhammadiyah gitu loh. PKB ya NU. Orang Jawa milih orang Jawa banyak, meskipun tidak harus, tidak semuanya. Tetapi inilah politik identitas. Jadi identitas politik itu adalah sunnatullah, akan berjalan dari dulu Nabi Adam sampai kapanpun. Jadi jangan dipersoalkan. Hanya saja ketika alergi kepada kelompok yang lain, ini yang nggak boleh. Tapi kalau kemudian dia memilih berbasis kepada sosiologinya, ya saya pikir itu wajar. Kita belajar Ibnu Khaldun itu kan asobiyah, dari asobiyah. Belajar dari Durkheim itu kan ada solidaritas. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Nggak usahlah kemudian melakukan pembodohan-pembodohan terhadap rakyat dengan politik identitas. PKB ini merepresentasikan warga Nahdliyin. Jadi kalau Caimin bilang bahwa warga Nahdliyin wajib pilih PKB, itu bagian sebuah promosi untuk menginginkan, dan itu wajar, sah, normal. Ketika ada orang bilang orang Kristen wajib milih orang Kristen, orang Islam wajib milih orang Islam, kenapa dipersoalkan? Jangan baper lah. Oke, Bung Tony, menarik. Ini kan Mas Anies mengusung slogan perubahan, ya kan? Oleh karena itu, ketika kita melihat terminologi perubahan, maka itu banyak indikator-indikator di dalamnya. Oleh karena itu, menurut saya, apakah dengan menggandeng Caimin ya sebagai wakilnya, kemungkinan besar nanti, bagaimana dia menjelaskan makna perubahan itu kepada konstituennya?
Ya itu kan sama dengan pertanyaan bagaimana melakukan perubahan. Wong di situ ada Nasdem kok. Nasdem kan bagian daripada dulu status quo gitu kan, bagian daripada Pak Jokowi. Nggak ada masalah. Kan yang penting presidennya. Oke. Ya, jadi presidennya punya visi perubahan. Kalau kemudian sedikit terhambat, sedikit harus berdiskusi gitu kan dengan pihak-pihak yang memang ini kan pada akhirnya saling mempengaruhi. Mana yang pengaruh paling kuat? Ya pengaruh paling kuat adalah presiden. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Pak Jokowi itu boneka ini, saya nggak setuju. Kok merendahkan dan Pak Jokowi kemudian dia menikmati itu. Saya pikir bagian daripada sikap politik juga sih. Strategi politik. Tapi enggak. Namanya presiden adalah presiden, dia punya kuasa. Misal gitu kan. Kalau orang sekarang didukung ini. Contohlah Anies ketika di DKI. Dia didukung oleh siapapun, apakah dia dipengaruhi oleh mereka? Gitu kan? Terus kemudian, apakah ketika wagubnya itu adalah Sandiaga Uno, apakah kemudian Anies jadi pengusaha, memperjualbelikan jabatannya, untuk kepentingan dunia usaha? Kan enggak kan? Artinya jangan kemudian merendahkan posisi seorang penguasa di mana tanda tangannya itu berpengaruh, kecuali memang orang yang dari awal udah kelihatan. Ini kan bicara tentang karakter, tidak kemudian ujuk-ujuk berubah, dapat dipengaruhi, enggak. Harus melihat rekam jejaknya ya? Iya, harus melihat rekam jejaknya. Satu, melihat rekam jejaknya. Yang kedua, posisi. Ya, presiden masa diatur wakil presiden? Kan enggak. Justru biasanya wakil presiden ngikut. Dan wakil presiden punya tanda tangan nggak sih? Iya. Kalau kita mau bicara ke sana, tentu ada sharing peran, iya. Ya. Tetapi lagi-lagi peran yang paling powerful itu adalah seorang presiden. Meskipun ada oligarki ini, oligarki berpengaruh, iya, tapi disitulah ada seni untuk berpolitik, seni untuk berdiskusi, seni untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, sebenarnya Bung Tony mau mengatakan begini, siapapun wakil presidennya, tetap Anies yang mengendalikan ya? Siapapun wakilnya, tetap presiden yang mengendalikan. Pak Jokowi misalnya, ya, wali kota dari PDIP, 2 periode. Gubernur dari PDIP, kemudian presiden 2 kali dari PDIP, anaknya pun dikasih, menantunya pun dikasih. Pertanyaannya, emang Pak Jokowi bisa jadi petugas partai? Enggak kan? Enggak. Walaupun itu disematkan ya? Iya, walaupun itu disematkan kepada Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi ini orang yang kemudian menjalankan apa yang menjadi keinginan Ibu Megawati, keinginan PDIP, melayani betul apa yang menjadi keinginan partai? Enggak kan? Itu Pak Jokowi. Yang menurut saya dalam proses ini tidak pernah jadi menteri, gitu kan? Jadi gubernur cuma sebentar, gitu kan? Ya, itu pun punya kemandirian dan punya kekuatan yang powerful luar biasa. Kemudian kita kemudian bicara tentang apalagi yang orang barangkali punya pengalaman yang cukup panjang dan punya keberanian yang itu saya pikir terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa gimana mau mengusung visi perubahan kalau kemudian ada cawapres, ada partai pengusung. Enggak, pada akhirnya itu dikembalikan kepada siapa yang jadi penguasa. Iya, karena kan kenapa saya tanyakan ini Bung Tony, karena kan seolah-olah narasi yang dibangun ya, kalau kita lihat berita hari ini bahwa ada narasi yang dibangun dari Demokrat bahwa bagaimana menjelaskan tentang perubahan kalau wakil presidennya itu berasal atau orang Caimin yang dipilih. Misalnya gitu kan, semangat perubahan itu dari AHY sama Anies ya, atau siapapun lah, semangat perubahannya itu dahsyat sekali. Yang menggebu-gebu, optimis luar biasa dengan program-program. Kalau posisinya sebagai kemudian punya presiden yang tidak punya visi perubahan, emang bisa? Tapi begitu sebaliknya gitu kan, dia anti perubahan, cawapres ini atau wapres, terus kemudian presidennya visi perubahannya kuat sekali, besar sekali, apakah kemudian dia bisa menahan? Nggak usahlah presiden, wagub, ada swing voter misalnya, ada wagub, ada wakil bupati, ada wakil wali kota, yang beberapa kasus tidak tahan kemudian mundur kan? Karena itu ya posisi begitu bahwa. Karena posisi seperti itu.
Oke, Bung Tony, terakhir. Iya. Ini kan kita lihat gejalanya hampir pasti. Bung Tony saya rasa tahu itulah. Bung Tony ini kan kadang banyak hal-hal yang diungkapkan itu jadi kenyataan. Ini hampir pasti ya. Yang apa? Bang Anies bersama Cak Imin. Peluangnya cukup besar. Berapa Untuk persen? Itu. Kalau tidak, ya tidak hampir pasti, ya Demokrat nggak marah. Tidak bereaksi seperti itu. Gitu loh. Meskipun belum diumumkan secara resmi, artinya Demokrat tahu sudah sejauh mana kesepakatan dari dua belah pihak. Cuma kan biasanya yang lebih tahu itu Bung Tony Rosid, makanya saya tanya, apakah ini peluang Cak Imin dengan Bang Anies maju sebagai capres dan cawapres itu boleh saya katakan 90%? Iya, lebih dari itu. Lebih dari itu ya, berarti sudah hampir pasti. Ini menarik. Kecuali ada sesuatu yang tidak normal, yang kemudian bisa menggagalkan itu. Selama sesuatu itu masih normal, saya pikir ini bisa berjalan tinggal 1,5 bulan untuk mendaftar. Karena hampir pasti saya ingin menanyakan, ketika Pak Anies berpasangan dengan Cak Imin, maju di dalam kontestasi Pilpres, dan dia menghadapi Prabowo dan calon lain seperti Mas Ganjar, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini menurut analisis Tony Rosid? Analisis saja. Iya, kalau situasi normal seperti sekarang gitu, karena abnormal, karena politik kan kadang-kadang ada situasi yang tidak abnormal, kita tidak tahu. Tapi situasi normal memang Anies Cak Imin ini atau Amin. Oh, jadi Amin. Disingkat Amin ini? Iya, tadi ada yang teriak Amin gitu kan. Oh, gitu. Amin tuh Anies. Refli Harun ya bilang. Ini Bung Tony yang kasih masukan ini bilang singkat. Bukan, Amin. Yang Amin itu Refli Harun. Oke. Amin, Anies Imin. Amin. Kalau ini situasi normal memang di atas angin. Intinya apa? Tapi kalau situasi abnormal kita semua tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depan gitu. Karena hitung-hitungannya begini, dengan adanya Cak Imin, bahwa suara Prabowo di Jawa Tengah dan di Jawa Timur terutama itu tergerogoti. Pindah swing voter. Nah, kita tahu lah yang apa namanya militan dan pasti apapun yang terjadi dunia runtuh sekalipun aku dukung dia itu kan kecil. Gitu loh. Tapi swing voter cukup besar. Apalagi undecided voters itu cukup masih ada 10% undecided voters 9-10%. Terus kemudian kita kan tahu Prabowo itu kemungkinan kalau nggak sama Gibran, kalau MK itu atau sama si Erick Thohir gitu kan. Terus yang Mas Ganjar ini agak kesulitan nyari. Misal Mahfud MD dia ambil gitu. Mahfud MD kan nggak punya pesan politik. Katakanlah siapa. Sekarang kita berandai-andai saja. Kalau semua sudah dapat pasangan nih, Pak Prabowo ada pasangan, Mas Ganjar ada pasangan, Mas Anies bersama Cak Imin. Apakah ini tetap terjadi ronde kedua atau satu putaran aja? Kalau ronde kedua akan sangat bergantung juga diantaranya kepada pasangan dan kepada partai pendukung. Kalau misalnya ke depan ternyata Demokrat masih di situ, kemudian Golkar di situ mana nih? Di Anies. Ke Anies Imin, terus kemudian ternyata Golkar masuk ke situ, bisa satu putaran. Anies menang satu putaran? Iya, bisa satu putaran. Golkar masuk ke situ, makanya maksudnya Golkar masuk ke siapa? Anies. Anies Imin. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa tiba-tiba Bung Tony meramal lagi nih, menganalisis bahwa Golkar ini kan posisi Anies, kalau kemudian Demokrat masih di situ kan menguat. Kalau menguat itu, yang lain kan melirik-lirik. Kan Golkar sudah tanda tangan di sana deklarasi Prabowo. Yang sudah nitip jas saja berubah, apalagi cuma tanda tangan. Jadi Golkar ini masih muda ya? Masih memungkinkan untuk itu. Jadi menurut analisis Bung Tony Rosid nih, misalnya Demokrat tidak hengkang dari koalisi Anies, katakanlah Golkar tidak masuk ya, tapi Demokrat tidak hengkang, tetap bertahan, tetap Anies Imin memenangkan pertarungan dalam satu ronde saja? Semua serba mungkin. Ya, jangan menjebak saya untuk mengatakan semua serba mungkin. Karena variabelnya akan sangat dinamis ke depan. Jadi kita tidak kemudian berandai-andai untuk ini karena memang sangat-sangat dinamis. Tapi kalau tadi kekuatan bertambah dengan Golkar memang jadi gemuk, jadi kuat. Ya itu memungkinkan karena dalam konteks ini Prabowo menjadi sangat lemah. Artinya Anies mengambilnya dari suaranya Prabowo. Ini saya lihat ya, ada berita nih, Demokrat cabut dukungan ke Anies, keluar dari koalisi perubahan. Apa benar itu, Bang Tony? Ya boleh jadi.
Hari ini dia mencabut, ya seminggu atau sebulan kemudian dia bergabung lagi kan nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ketika bernegosiasi, ini kan orang lagi marah, biasa kalau ada istri lagi marah dia keluar sebentar gitu kan, tapi kok kedinginan ya, gitu kan, kok nggak adanya nafkahi ya, nggak ada yang nyapa ya, jauh dari anak-anak ya, bisa pulang aja lah, tapi nunggu, kok nggak dijemput-jemput ya, nggak disapa-sapa. Biasalah. Jadi Demokrat menunggu ini disapa ya supaya masuk kembali. Kira-kira ya gitu. perlu disapa, perlu berkomunikasi. Yang namanya normal-normal saja menurut saya Demokrat melakukan hal ini itu. Tetapi jangan tergesa-gesa. Kalau orang itu membuat sebuah keputusan dengan emosional, fatal. Ya, bisa akibatnya fatal. Harus tenangkan diri. Malah saya punya kawan, dia dosen di Jakarta Timur, sebuah perguruan tinggi, dia ikut mobil teman saya yang lain gitu. Ketika ikut mobil, ternyata ada senggolan atau gimana, yang numpang ini temanku keluar. Kemudian keluar dia marah-marah gitu. Akhirnya meninggal jantungan pada saat itu. Makanya ketika orang ini tenangkan dulu gitu loh. Ya tenangkan dulu, takut ketika marah itu dimanjakan bisa meninggal di tempat. Jadi yang ingin Bung Tony sampaikan, ada pesan? Nggak ada? Cukup sampai di sini? Cukup sampai di sini. Jadi tapi yang penting, pesan yang paling ideal bagi rakyat adalah pilih yang terbaik dengan otak dan hati. Karena Indonesia ini akan kita serahkan kepada seseorang yang akan kita pilih, maka jangan pernah salah pilih. Lihat integritasnya, lihat rekam jejaknya, lihat kapasitasnya. Siapapun itu yang Anda pilih, kriterianya mesti seperti itu. Kalau kriteria seperti yang Anda tadi sebutkan itu siapa? Harus transparan dong, jangan melambai-melambai lagi begitu. Kita kasih kriteria, berarti kalau kayak gitu kampanye dong. Kan nggak apa-apa, kan Anda mau menuntun nih orang untuk menjadi pemilih cerdas, bukan kampanye. Ya cari pemimpin yang cerdas gitu kan, ya pemimpin yang komunikatif, cari pemimpin yang tak menguasai persoalan bangsa, punya gagasan-gagasan untuk menjadi solusi bangsa itu. Ya kalau kemudian sekarang ada 3, pilihlah yang kira-kira mendekati kriteria itu siapa, kan gitu aja. Terima kasih banyak Bung Tony Rashid telah memberikan pencerahan, edukasi dan informasi yang luar biasa agar supaya informasi yang didapatkan, yang disampaikan Bung Tony bermanfaat bagi masyarakat untuk mengikuti Pilpres di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.